sekali materi ya, materi atau konten untuk kita belajar di luar, nggak harus di keluar pabrik, di mana aja bisa ya. Nah, CSS ini adalah bahasa style sheet ya, yang sangat umum digunakan dalam pengembangan web. Fungsi utama CSS adalah untuk mendesain dan memformat tampilan sebuah halaman web ya. Jadi ada banyak di CSS, ada styling ya, ada layout, ada animation, ada responsive, ada flexbox, grid dan sebagainya. Kemudian fitur-fitur utama dari CSS ini agak banyak ya, 58 halaman, jadi agak cepat aja. Pertama model box ya, atau box model, layout modern, desain responsif, CSS variabel. Nah, CSS ini yang mirip walaupun dia bukan bahasa pemrograman, dia ada variabel ya. Kemudian animasi, kemudian ada preprocessor ya. Ini seperti tools yang menawarkan konsep menulis CSS lebih baik ya, dan bisa digunakan berkali-kali. Sintaks pada CSS ya kan. Kemarin kalau kita sudah lihat, Pak sudah contohkan ya beberapa di latihan sebelumnya. Dia sesederhana ini, selektor, property value sampai end value. Jadi ada selektornya, ada nilai yang mau kita tempelkan, ya kan? Jadi sederhana. Sebenarnya sederhana. Nah, tinggal nanti mau pakai selektor apa. Nanti kita bahas selektor itu apa aja jenisnya, property itu apa aja, ya, value itu apa aja, ya. Sesederhana seperti ini blok pernyataan. Jadi selektor ini sifatnya dia merujuk ke sebuah elemen tertentu berdasarkan selectnya. Namanya juga select ya, di select. Misal Pak contoh di sini ada siakat ya. Contoh ya di sini siakat. Kemudian Pak inspect elemen. Kemudian nanti Pak cek di sini Pak mau yang ini backgroundnya jadi merah. Coba ya box body ini ya. Kita coba tambahin box body di sini background color ya. Background color sama dengan red. Tuh, jadi merah semua ya. Red ya. Kira-kira gitu dia motong secara logika itu dia kan ada pohon doom kemarin ya. Pohon doom dia merujuk ke pohon doom tersebut. Oh, ini nih. Ya kan? Menggunakan ini kan pipe selektornya ini. Ya. Selektornya tadi kita menggunakan apa tadi tuh? Apa namanya? Di sini ya. Box body pakai class ya, selektor class. Kita akan belajar. Itu contohnya. Balik lagi ke PPT. Jadi ada blok per declaration-nya ya, pasangan property dan value. Kemudian ada selektor. Selektor ini sifatnya yang men-select tadi. Kalau Pak balik lagi sedikit ke codingan. Nah ini ya, ini selektornya body ini, nilainya bisa macam-macam, pasangannya seperti ini ya. Misal Pak tulisannya mau warna putih, ya kan? Atau tulisannya mau warna hijau, Pak tambahin aja color sama dengan green misalnya. Semua tulisannya hijau yang di blok ini ya, di blok ini ya, hijau. Yang ini kebetulan. Kenapa yang lainnya nggak berubah? Karena color ini sifatnya mungkin di pohon bawahnya itu, di elemen bawah HTML-nya itu sudah di set nilainya sehingga di override ya. Balik lagi ke PPT. Kemudian selektor. Apa selektor? Selektor itu mengidentifikasi elemen HTML yang akan dipengaruhi oleh deklarasi style. Sederhananya tadi Pak mau kotak dikasih warna background, ya kan? Sederhana. Atau bisa aja paragraf, bisa aja kelas, bisa ID dan sebagainya. Ya. Kemudian nilai nanti ada pasangan nilai dan value. Kalau mau belajar ini juga cepet ya sebenarnya. Terutama kalau kalian pakai text editor ya. Coba text editor Pak itu apa? Kode ya, Visual Studio Code. Coba buat kita belajar lagi file HTML ya. Atau Pak buat folder aja deh. Bentar ya Pak belum ganti window. Pak mau ke desktop dulu. Desktop. Mana desktop ya? Oh ini.
Pak ganti apa namanya, share screen-nya biar nggak bingung kita. Share screen-nya entire screen aja. Hapus-hapusin yang nggak penting ya. Oke, sederhananya Pak buat kemarin kita buat HTML ya, create file indeks HTML, Pak buat HTML 5 ya. Kemudian Pak kasih kan belajar apa namanya? Ini ya. Belajar CSS gitu kan. Ini adalah body misal. Hanya yang agak kurang ini. Oke, indeks HTML kita lihat di sini. Kita tinggal open aja di sini kan. Kalian kan sudah ngerti harusnya ya. Desktop mau lihat indeks HTML. Ini adalah body. Nah, kemudian bagaimana mewarnai tulisan gitu kan? Tulisan misal Pak buat di sini ada paragraf ya. Dan Pak X ya. Gitu kan. Command P gimana deh? Gitu kan. Pak buat 3. Tuh 2 3. Ya, body-nya kita buat 1 2 ini 3 misalnya. Kalau kita running seperti ini hasilnya. Ya kan? Sederhana. Ini belum tanpa CSS. Tadi biar kita CSS gimana caranya? Ada kita balik dulu ke sini mungkin ya. Ya, tadi ada selektor. Selektor ada yang sifatnya elemen. Elemen ini artinya semua elemen kena select. Kalau kita pencet buat seperti ini, misalnya Pak Wib tulis ya. Ini kebetulan kita ada elemen P. Pak Wib tulis mula-mula CSS-nya di sini dulu ya. Di sini style, sederhananya seperti ini kan define-nya. Kemudian Pak Wib buat, Pak Wib mau pakai selektornya elemen. Ketika Pak Wib ketik P gini, dia akan ke semua elemen P. Ya. Pak Wib tulis color sama dengan blue misalnya. Ya. Dari Pak Wib save, dia akan berubah menjadi blue ya. Blue. Kemudian kemarin ada cara yang kita menulis langsung inline. Ya kalau yang ini kan caranya kita tulis di tag head, kita buat tag style gitu ya. Kemudian kita bisa langsung menulis inline di sini ya. Inline. Misalnya buat di sini. Gimana caranya kemarin? Pakai atribut style. Kemudian tinggal nilainya aja. Nilainya color titik red. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Yang pertamanya dia berubah jadi merah, tapi yang lainnya biru. Nah, CSS itu sifatnya dia ngecat ya. Ngecat aja kalau kita pertama dicat warna biru, kemudian dia baca, oh di bawah dicat lagi warna merah. Jadi dia pengecatan yang terakhir, ya. Seperti itu kira-kira. Terus apa lagi namanya? Ini ada yang inline, ada yang style seperti ini, ada yang filenya di luar eksternal. Gimana contohnya? Contohnya misalnya Pak buat file baru ya. Misalnya namanya index.css misalnya contoh ya. Ini kan dia satu folder di sini. Oh beda ya. Oh iya betul. Jadi kebanyakan gini. Ya kan. Oke nggak apa-apa. Jadi di sini katakanlah kita tutup karena kita nggak butuh. Kita tinggal kasih aja. Misalnya Pak Habib mau buat apa namanya? Gimana cara include CSS? Pak Habib juga lupa ya. Secara sederhana dia include seperti apa? Nah, bukan. Nah ini ya pakai link rel ya. Berarti Pak Habib tinggal tambahin link rel ya. Misal Pak Habib buat dia di sini P gitu ya. Kemudian Pak Habib buat color yellow misalnya. Ya kan? Nah, kalau Pak Habib tulis apa namanya? Kalau Pak Habib include-nya di sini, ya kan tadi kan berarti apa namanya? Kita tinggal pakai link gitu kan. Rel, ya kan?
habis rel apa tadi tuh? Link rel tipenya href ya. Href. Style sheet gitu kan. Astagfirullah huruf A-nya. Style sheet, kemudian ref aja gitu ya. Ref tadi nama filenya adalah index.css ya kan. Kemudian karena dia include kayaknya nggak perlu tutup kayaknya. Seperti ini kayaknya ya kalau kita lihat ya. Oh butuh dia, tapi kita tutup gini aja nggak apa-apa ya. Tadi butuh nggak? Enggak ya? Enggak ya. Jadi harus tutup seperti ini ya. Ketika kita running, dia tetap nggak ada ngaruh ya. Karena kan dicat kuning, tapi ditimpa biru, kemudian timpa merah gitu ya. Tapi coba kalau Pak turunkan ke bawah seperti ini, apa yang terjadi? Berarti kan dia dicat biru dulu, baru dicat kuning kan? Dia akan berubah menjadi seperti ini, ya. Jadi kuning, yellow, gitu kan? Nah, CSS itu dia mengenal pengecatan terakhir, gitu kan? Terus misal kalau Pak buat di sini, Pak buat jadi ini kan elemen ya, selektornya elemen. Kita coba kembali ke PPT dulu. Jadi selektor belum ya? Oh ini selektor ya. Tadi ada yang P, ada yang kelas ya, ada yang ID. Sebenarnya ada banyak selektor. Di sini tiga yang paling umum, yaitu menggunakan kelas misalnya. Menggunakan kelas itu artinya kita bisa nempelin beberapa. Misalnya Pak Wib tulis di sini misalnya Pak Wib kasih kelas itu dimulai dengan titik ya. Titik teks. Kelihatan nggak ya Pak Wib ini? Kurang ya? Teks yellow misalnya Pak Wib buat gitu ya. Teks kuning misalnya Pak Wib kasih nama. Save. Kemudian dia dipanggil tadi karena dia selektornya adalah kelas, maka kita bisa kasih ini selektor kelas, ya kan? Nah, selektor kelas ini intinya dia adalah nggak unik, ya. Kita bisa nempelin di beberapa eh, elemen sekaligus. Misal contoh Pak Wib taruh di sini ya. Misalnya di sini Pak Wib tulis di sini lah. Pak Wib tulis berdua ini adalah dia karena kelas, dia pakai atribut kelas gitu kan. Kelas sama dengan teks kuning gitu. Nah, sehingga dia warnanya tetap tetap. Jadi dia di sini bisa dua seperti ini ya. Bisa dua seperti ini. Jadi kalau kita jalankan di sini dia tetap ya, tetap ngaruh. Kecuali misalnya kalau Pak Wib buat di sini adalah ini kan yang untuk CSS ya. Nah, misalnya Pak Wib tambahin lagi Pak Wib mau pakai selektor ID ya. Selektor ID itu selektor ID itu dia unik, dia hanya tertaut ke satu elemen ya. Misalnya ini Pak kasih ID dia cetak miring misalnya, teks cetak teks miring misalnya, teks miring gitu ya misalnya, gini ya bagusnya ya. Teks gini aja, teks kuning teks miring ya. Berarti ini tadi apa italic gitu ya, apa italic font style gitu ya, sharing italic gitu ya, teks miring. Nah ini tertaut satu karena dia ID dia pakai dia ID unik ya, namanya juga ID. Pak tulis di sini misalnya, ya kan? Pak taruh dia ID sama dengan teks miring ya. Tadi karena dia ada berubah teks kuning ini jadi salah ya. Harusnya dia teks gitu kan. Ini kita ubah ya. Jadi dia di render menjadi seperti ini yang merah. Ya, teks miring. Nah, khusus ID dia sifatnya hanya untuk satu, kelas ini untuk beberapa. Kalau elemen semua elemen yang sama dia akan diwarnai gitu ya. Oke, misal Pak hapus di sini merahnya, dia otomatis menjadi kuning juga ya. Biru.
Iya kan? Iya karena dia nggak pakai kelas kelas kuning tadi ya, biru. Sekarang ini karena di chat paling terakhir tadi ya, teks kuning, dia ada di indeks CSS, dia warna kuning. Bagaimana biar semuanya tetap biru? Wah, di sini bisa ditambahin, kita bisa maksa ya. Kita bisa maksa dengan perintah im important. Kalau important artinya dia tidak di replace ya. Jadi semuanya biru walaupun dia udah di chat warna kuning gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya CSS ya. Mudah. Yang pasti tadi tinggal menyesuaikan pengecatan terakhir ya. Pengecatan terakhirnya di mana? Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi ada selektor. Selektor ada banyak. Ada pseudo elemen, ada selektornya ada yang descendant ya. Jadi dia turun dalam gitu kan. Macam-macam. Tapi yang paling umum dia 3 elemen, class, ID ya. Itu yang paling umum. Kemudian ini contohnya ya, bisa pasangan nilainya banyak ya. Tapi ingat yang ID tadi sifatnya unik ya, unik hanya di satu elemen. Walaupun pada kenyataannya kita bisa pakai berkali-kali, tapi prinsipnya kalau dulu unik ya ID. Nah, kalau mau punya banyak tadi itu pakai kelas. Ya. Kemudian tadi selektor udah bisa membuat yang ID pakai hashtag, yang kelas pakai titik. Perlu diingat struktur CSS yang baik memudahkan pemeliharaan dan pengembangan web. Nah, makanya tadi belajarnya ini kan Pak Web buat kan yang seperti ini langsung ya kan. Yang ini jelek ya. Kalau dari sisi pengembangan kalau Pak Web tulis style langsung di sini ya, ini jelek nih ya. Jangan jangan dipakai. Kalau untuk nyoba aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengembangkan aplikasi enterprise jangan ya. Karena nanti kita akan kesulitan ketika memperbaiki kodenya. Oke. Gunakan ID atau kelas sehingga nanti kita bisa lebih cakep melihat oh ini seperti ini dan seterusnya ya. Contohnya. Kemudian penggunaan properti nilai yang tepat sangat penting untuk menghasilkan yang diinginkan tadi ya. Pemahaman tentang selektor memungkinkan styling yang lebih spesifik dan efektif. Oke, kemudian lokasi CSS. Tadi Pak udah contohkan 3 hal. Ya, ada 3 metode utama untuk menerapkan CSS. Yang pertama inline. Inline itu maksudnya dia tulis langsung di indeks. Di sini tulis style gitu ya, dengan apa namanya? Dengan atribut style, kemudian nanti diikuti nilai-nilainya aja. Misalnya color titik 2 red gitu kan. Kemudian font style gitu ya. Font size misalnya. Macam-macam ya. Font size 14 gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita bisa panjang, tapi ini sifatnya disebut dengan inline ya. Tulis langsung. Kita nulis langsung. Kemudian yang kedua adalah melakukan embedded ya. Embedded kita buat text style gitu ya. Seperti yang ini, kita buat text style, taruh di head. Nah, itu disebut embedded ya. Kita tautkan, kita benamkan di sini langsung ya. Kemudian cara yang ketiga adalah external style. External style contohnya yang ini ya. Kita dari filenya terpisah, kemudian ini juga rekomendasi untuk pengembangan. Jadi sangat mudah kita baca dibanding kalau kita nulis semuanya di sini ya, bisa acak adut. Oke, itu penulisan nanti silakan dicoba ya, dicoba di sini. Ada yang contohnya seperti ini dan seterusnya ya. Yang rekomendasi adalah yang file eksternal. Karena nanti kita pengembangannya CSS itu bisa ribuan sampai puluhan ribu baris ya. HTML pun seperti itu. Jadi pemisahan itu membuat kompleksitas bisa lebih kecil ya. Mengurangi kompleksitas. Kemudian terkait selektor ya, ini ada banyak tipe selektor. Tadi kalian sudah mengenal 3, ada ID, ada kelas, ada elemen. Di sini ada type selector. Type selector itu tadi sebenarnya elemen ya. Elemen selector sama namanya type selector. Orang kebanyakan ngertinya kalau nggak elemen ya type. Type itu tadi HTML. Jadi kalau kita ketik HTML-nya misalnya P tadi, semua P yang ada di elemen dia akan dapat ya. Akan terselect bahasanya. Kemudian ada kelas ini sifatnya yang kita bisa assign ke beberapa nilai ya. Assign
kan selektor. Kemudian ID ini sifatnya unik ya. Kemudian ada atribut selektor, pseudo class ini adalah gabungan dari beberapa selektor class. Kemudian ada pseudo elemen, ini gabungan dari beberapa elemen. Ya, misalnya dia habis P baru dia masuk div, habis masuk div dia masuk section, dia masuk ini, nanti dia akan nyari di pohon dung itu ada nggak yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, dia akan dicet, gitu kan. Kemudian ada yang descendant ini yang tadi parent dari yang paling dari rootnya turun ke childnya nanti ke anaknya lagi ya, anaknya lagi sehingga tadi ada hubungan antara dari atas ke bawah ya. Kemudian child selector, kemudian adjacent dan general sibling, ada banyak ya contohnya. Jadi ini tentang motong-motong sebenarnya ya, tentang motong-motong. Kenapa motong-motong? Ya tadi kita pingin tahu di apa namanya, di HTML spesifik yang mau kita warnain. Jadi kita bisa menseleknya ya. Ini contoh type selector ya, bisa satu elemen langsung. Kalau tadi pakai P gitu ya, P color. Jadi semua yang P elemennya dia terselect set ya. Kemudian langsung diwarnain biru. Kemudian ada yang titik ya, titik ini kelas tadi Pak juga udah jelaskan ya. Ini setiap elemen dengan kelas warning, ini pemanggilannya seperti ini, kelas warning ya, tambahin aja. Kemudian ada ID selector ini menggunakan apa namanya, atribut ID, kemudian nama dari apa namanya nih, dari selektornya, atau kita kasih nama sendiri, ini kayak variabel, kita kasih nama sendiri ya, terserah kita pokoknya. Nanti kita panggilnya juga terserah kita ya. Kemudian atribut selektor di sini ya, misalnya input, nanti ada yang require ya, nanti kasih border, kemudian warnanya biru gitu kan. Misalnya kalau dia nggak ngisi, dia lengkahin, dia akan ngasih warning biru, require gitu kan. Input require, dibuat border, ditambahin border, ukurannya 2px, solid warna blue gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya type text ya. Nanti teksnya kalau dia yang ada atribut ini, atribut type sama dengan text nilainya spesifik sekali, dia akan tambahin padding 5 ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi banyak sekali contohnya. Kemudian ada variasi atribut, dia bisa menggunakan atribut seperti ini, nama atributnya langsung, atau nanti atribut sama dengan apa ya. Misal Pak buat di sini katakanlah di sini ada atribut ya. Atributnya misalnya sama-sama kelas kuning misalnya, atau atribut apa yang paling enak yang diingat. Ya katakanlah kelas kuning, nanti Pak tinggal panggil di sini atribut kelas itu, dia tinggal gini aja, kelas sama dengan uh, ini lebih tepatnya kalau kita atribut ya. Misal Pak buat di sini atributnya apa namanya, name aja ya. Pak buat name gitu kan. Contoh aja, ini contoh ya. Jangan dianggap beneran. Name ya kan, sama dengan paragraf misal seperti itu ya. Nah, kita punya name, kemudian kita tinggal menseleknya. Berarti perintahnya tadi name sama dengan paragraf, atau kalau mau langsung bisa gini, atributnya sama dengan name gitu ya. Name gini bisa, atau gini ya, name ya kan, sama dengan apa tadi, paragraf gitu kan. Kok error deh, tar. Type, oh ini type kan name tadi gitu ya, gini kan nggak mau. Type, oh nama atribut nggak perlu dia gitu, iya harusnya kan gitu doang ya. Paragraf name, kemudian kita kasih misal ada apa namanya sini ya, coba jangan errornya karena belum diisi aja. Text decoration, ayo mau buat underline ya,
Jadi dia kalau yang namanya ini namanya apa tadi itu atribut selektor ya. Jadi dia kita kasih tanda atribut selektor. Oh, selektor kayak mana ya bahasanya? Selektor gini harusnya. Selektor atribut ya nggak apa-apa ya kita campur-campur. Jadi harusnya secara logika yang punya atribut name dengan nilai paragraf dia akan kena tambahan underline garis bawah gitu ya. Contohnya harusnya si body ini dia jadi ada garis bawah. Ada ya. Ini karena nggak kelihatan aja mungkin. Tapi kalau di sini ada sih. Nah, itu ya. Ada ya. Nah, kira-kira gitu. Atau cara paling mudahnya tadi kalau nggak mau pakai sama dengan nggak apa-apa, kita bisa pakai gini nama. Pokoknya yang ada nama atribut name aja bisa gitu kan. Jadi dia langsung bisa ya, nggak ada masalah. Kita bisa tambahin misalnya color jadi apa namanya yang agak kuat brown gitu ya, bisa juga ya. Nanti tinggal berubah seperti ini ya, brown. Ah, kira-kira gitu ya. Jadi kalian sudah belajar kelas, ID, dan atribut. Tadi kalau mau atributnya spesifik bisa pakai tadi ya. Bisa pakai sama dengan, terus nanti tinggal dicoba aja yang ini. Kalau ini dimulai dengan. Nah, kalau dimulai dengan dia pakai kayak gini nih. Misalnya, aduh ini gimana ya? Karakternya lupa juga Pak. Keyboard Pak udah modifikasi nih. Mana dia? Oh, 6, nomor 6. Ah, gini kan, dimulai dari karena tadi dia paragraf, Pak tulis par aja coba ya. Dimulai dari par. Dia masih tetap tidak? Masih ya, masih tetap. Tapi misalnya kalau dimulai dari pari, ya kan berarti nggak ada ya pari ya. Harusnya dia error ya. Maksudnya nggak ada, nggak select ya. Ini dimulai dengan ya. Kemudian eh, diakhiri dengan itu pakai perintah dolar ya. Dolar. Berarti kalau paragraf tadi gini dimulai graf ya. Berarti pakai paragraf. Ya, betul. Harusnya dia tetap ya, harusnya jadi coklat ini. Ya kan? Dan seterusnya. Ini contoh ya. Nanti silakan kalian coba aja ya. Coba-coba sendiri. Sudo class itu gabungan seperti ini ya. Misal kalau punya button, kita coba buat button lah. Button ini penting juga ya. Atau jangan button, ya udah kita buat button ya. Buat elemen di sini baru, misal apa dia? A ya. Atau button itu gimana? Button. Ya kan? Ini adalah atau klik saya gitu ya. Klik saya. Kalau kita lihat kan dia seperti ini, button paling atas dia. Klik saya ya. Nah, kemudian kita coba sudo elemen ya. Nah, jadi dari button tadi, Pak mau tambahin satu yang sifatnya sudo, misalnya button terus hover ya kan. Hover jadi background color blue misalnya. Jadi kalau dia begitu diginiin, dia kan nggak ngaruh, kita refresh. Kalau ini jadi biru tuh ya, jadi biru. Ya kan? Terus nanti dibuat, oh sekalian Pak, tulisannya colornya jadi white misalnya biar lebih enak dibaca. Gitu kan. Misalnya begitu kita ini jadi white gitu ya. Oh itu bordernya bisa jadi warna putih juga nggak Pak? Atau border button border apa namanya? Border tadi dia adalah 1 px misalnya Pak buat px gray misalnya. Contoh aja ya. 1px solid gray. Misal contoh. Jadi kan kalau ini gini nanti bordernya jadi berubah tuh gray. Oh itu kok dia nggak ngelengkung Pak? Oh iya ketambah. Pak kasih lagi. Jadi border radius. Pak buat radius. Pak buat berapa misalnya? 10 px biar kelihatan ya dia miringnya ya.
border radius biar kalian tahu mana border radius itu. Atau border radius tuh. Jadi miring-miring gitu ya. Kira-kira gitu. Ya ini tinggal disesuaikan aja misalnya. Oh, jangan banyak banget, Pak. 5px aja cukup misalnya. Ya, bisa kita sesuaikan. Ya, 5px. Oh, masih kegedean gitu kan. 2px dan seterusnya. Oke, itu contoh. Tentu button ini bisa kita kasih ID, ya kan misalnya kan. Kita kasih ID sama dengan klik saya misalnya. Klik saya. Berarti untuk kita paham, untuk kita bisa bisa ke sana berarti kita copy kan. Kita copy. Oh, ini jadi bukan button tapi dia jadi ID. ID klik saya gitu kan, hover ya. Dia ada hover, ada visit, ada apa lagi? Macam-macam ya. Ada banyak ya. Jadi dia tetap walaupun dia ini dia jadi ID kan gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan boleh terkait CSS? Ada yang apa namanya nggak bisa ngikutin sini? 9% ya. Gimana? Gimana? Bingung? Ada yang bingung? Aman, Pak. Aman Aman, ya. Pak. Harusnya mudah ya. Nah, ini nanti kalau yang descendant dan child selector ini kan sifatnya tergantung pohonnya ya. Pohonnya. Misalnya dia bisa motong nav, ul, li. Kalau di HTML kalian ada yang nav, ul baru li-nya, baru dia bisa ya. Atau yang ini seperti ini artikel child-nya, ini menandakan dia child, p gitu kan. Ini perlu kalian yang coba ya. Tapi bisa aja ngasih, cuman kan kalau kasih semua nanti kalian nggak jadi nggak ini ya, jadi nggak apa namanya belajar, nggak nyoba sendiri. Kemudian ada yang sifatnya tadi apa namanya adjacent ya. Adjacent ini memilih elemen yang langsung bersebelahan. Artinya siapa yang duduk di sebelahnya gitu ya. Kemarin kan sibling ya, sibling ya. Yang satu satu ini dia pakai H3 plus P. Itu baru dia dia milih elemen yang bersebelahan atau yang memiliki saudara yang mengikuti ya. Jadi H2 diikuti P misalnya ya dan seterusnya. Ini nanti kalian coba aja ya baik yang adjacent maupun general sibling. Kemudian cara kerja CSS tadi Pak udah kasih tahu ya. CSS itu dia ngecat tapi timpah-timpahan. Makanya sangat direkomendasikan untuk spesifik aja biar ngecatnya nggak banyak-banyak. Nah, ini sifat utamanya ya dari CSS. Yang pertama adalah cascade. Cascade itu menggunakan sistem cascade untuk menyelesaikan konflik styling. Jadi siapa yang paling spesifik, dia yang paling terakhir di chat. Tapi tadi misalnya kita nggak mau yang terakhir, kita bisa pakai sintaks important tadi ya untuk mendinai bahwasannya apa namanya pengecetan yang terakhir itu nggak perlu tuh misalnya gitu ya. Mungkin udah mumet sekali ngelihat pengecetan di CSS kita ya kan. Akhirnya dia nggak tahu. Sementara yang namanya color tadi itu sifatnya dia inheritance diturunkan dari parent ke child-childnya gitu kan. Kemudian sifat yang kedua adalah inheritance. Ini properti styling dari elemen induk diwariskan ke elemen anak. Ya, ada beberapa, ada yang bisa diwariskan, ada yang tidak bisa diwariskan. Contoh sederhananya yang bisa diwariskan ya font, color ya. Tapi nggak bisa diwariskan biasanya layout ya. Sesuatu yang sulit itu yang biasanya spesifik dia nggak diwariskan. Kemudian specificity. Nah, specificity ini sebenarnya adalah prioritas styling ya. Di mana tingkat yang paling tinggi itu adalah yang spesifik tadi itu adalah ID. ID itu sudah sangat spesifik. Kemudian kelas itu bisa lebih lebar lagi. Tag itu sangat umum. Makanya yang tag tadi itu atau type style tadi, type selector tadi itu nggak disarankan ya. Yang disarankan pertama menggunakan ID, class, bahkan tadi ada pseudo elemen, pseudo general sibling, adjacent dan sebagainya ya. Itu yang lebih diutamakan. Kemudian yang keempat adalah posisi deklarasi CSS. Nah, jangan lupa browser modern itu dia punya apa namanya? Punya CSS juga ya. Nanti ada yang browser, kemudian nanti ada user style, baru masuk ke style kita. Kemudian dari situ ada yang lebih spesifik lagi tadi ya. Tadi kita bisa langsung nulis di tag HTML-nya, bisa dari file luar, bisa dari file
sorry maksud Pak, dari file internal baru dia ke file luar ya. Contohnya seperti ini nanti case case tadi itu dari user agent ya, yang paling tinggi baru dia ke user. Ini biasanya CSS dari browser default style ya. Beda-beda, beda-beda. Mozilla punya beda default stylenya. Itu biasanya kita bisa pakai reset.css, nanti kita buat sendiri, marginnya kita nolin, paddingnya kita nolin, semua kita nolin. Kita buat default sehingga mau pindah-pindah ke apa namanya browser dia sama ya. Jadi browser itu dia punya stylenya beda-beda. Mozilla punya sendiri defaultnya, si ini punya sendiri juga siapa namanya, Chrome punya sendiri, Brave punya sendiri dan seterusnya ya. Jadi ini bisa bisa di reset CSS untuk menghindari ini. Kemudian ada user juga, user custom style. Biasanya user ini kita ya. Misalnya kalau beda-beda login di sini CSS bawaannya juga beda-beda. Kemudian ada author, author itu kita ya, author, user, kemudian user agent dan sebagainya. Nanti silakan bisa dicoba ya dari aturan-aturan tadi. Kemudian inheritance, inheritance ini yang sifatnya font, warna ya, kemudian font style segala macam itu bisa diturunkan. Tapi untuk yang border margin itu spesifik sekali ya, nggak bisa diturunkan. Makanya penting nanti, kok ini marginnya nggak sama ya kan. Nah margin itu spesifik ke layout tertentu, border juga ya. Nanti silakan dicoba sendiri, oke? Okay? Kemudian apa lagi dia? Inheritance ya, inheritance tadi dari parent yang bisa diturunkan color, font, family, kemudian child element itu mewarisi, walaupun dia nggak ada CSS-nya dia akan mewarisi. Grandchild-nya pun mewarisi sampai dia selesai ya. Seperti itu. Yang nggak bisa diwarisi tadi adalah yang sifatnya layout ya, layout. Kemudian properti yang tidak diwariskan tadi border ya, padding, margin itu enggak ya. Kemudian yang kedua adalah sifat yang specificity ya. Misal kalau lihat dari sini yang tadi Pak Ayub tulis sebenarnya contohnya specificity. Mana duluan yang dieksekusi ya. Kalau ditimpah dia akan nyari yang paling terakhir gitu kan. Nah, di sini dia body itu seluruhnya satu root. Ketika dia div dia di rewrite, dicat ulang karena div cuma di sini-sini aja. Ya kan? Ketika dia p dia lebih dalam lagi ya. Ketika dia last dia seperti ini, very last dia yang paling ujung ya, very last, ID very last. Jadi warnanya bisa setimpah-timpahan ya. Kemudian inline style ini contohnya dia style memiliki prioritas tertinggi. Jadi kita langsung kalau mau nyoba warna langsung di situ aja, langsung di tag HTML-nya kita tulis aja langsung style gitu ya. Gitu kira-kira. Itu yang paling paling tinggi. ID selector kedua prioritasnya 100 di sini nilainya. Yaitu cuman analogi aja ya. Kemudian dia demo ID misalnya contohnya dia yang di chat yang paling utama, baru nanti setelah itu prioritasnya ke kelas, baru ke elemen ya. Karena sifatnya ini dari spesifik ke general, makanya namanya specificity ya. Algoritmanya tadi kalau dia poinnya seperti ini ya kan, maka yang di chat prioritas adalah yang inline ya, karena dia yang duluan ya. Kemudian lokasi tadi browser sebenarnya mereka saling menimpah-nimpah ya, menimpah-nimpah ini browser ada bawaan, kemudian ditimpah ke user style CSS, kemudian masuk lagi, ditimpah lagi sampai akhirnya yang paling spesifik style nulisnya ya. Ini kan secara teori ya, Pak Ayub kan. Harusnya kalian masih bisa nangkep ya, walaupun Pak Ayub nggak contohkan. Kemudian Pak Ayub mau ke model the box. Model the box ini juga penting. Pak Ayub kemarin sudah bilang dengan kalian misalnya kita kunjungi itera.ac.id. Nah, ini kotak, ini kotak, ini kotak, semuanya kotak ya. Kotak-kotak. Web itu cuma gitu-gitu aja, kotak, kotak, kotak. Sebenarnya terdiri dari kotak-kotak inilah, ya kan? Nah, dari situ baru dia membentuk. Makanya penting untuk memahami CSS
model The Box ya, di mana dia visualisasi interaktif dari konsep model The Box ini ya, menunjukkan hubungan antara konten, padding, border, dan margin. Untuk dipahami, margin itu adalah misalnya kalau kita punya garis di sini border ya, margin itu jarak dari border keluar ke area luar, namanya margin, jangan ketukar-tukar. Kalau padding sebaliknya, jarak antara konten ke border ya, itu padding ya. Jadi harus paham kita, margin yang keluar, padding yang ke dalam ya. Kalau misal Pak buat di sini misalnya contohnya seperti ini, white high-nya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal contohkan. Bentar ya, anak Pak Habib protes deh. Oke, Pak Habib matiin kamera ya. Kemudian dari tadi ada konten, ada padding, ada border. Ini tinggal berapa persen? 5% lagi ya Pak Habib. Nggak ada, nggak ada apa namanya, casan. Oke Pak Habib, cepet aja. Di sini ada model the box tadi ya. Border ini nanti kalian bisa coba ya, coba langsung. Kemudian CSS ada sifatnya tadi TRBL ya. TRBL trouble, ya kan? Trouble itu singkatan dari top, right, button, left. Nah, di mana nanti ada beberapa CSS yang sifatnya ada 4 parameter. Kalau diisi 4-4-nya berarti kita harus paham dia TRBL tadi, top, right, button, bottom, left ya. Kalau topnya dia apa namanya red, red. Kemudian kalau dia apa namanya right-nya green, green. Di sini potong kali ya gambarnya. Bottom orange, orange, baru blue. Ya, ini logikanya. Harusnya bisa kalian ya buatnya. Kemudian mengubah teks juga nggak terlalu sulit, Pak lihat ya. Ada rata kanan kiri ini kan kayak kayak apa namanya Microsoft Word ya. Harusnya bisa. Kemudian menggunakan Google Font juga di sini di konten diajarkan ya, diajarkan. Silakan aja nanti diikuti bagaimana membuatnya. Oke, kemudian ada best practice diikuti nanti bagaimananya. Oke, kemudian yang terakhir adalah variabel di CSS ya. Nanti apa namanya? Ini bisa dibaca ya. Ini sifatnya pengayaan kalau yang variabel di CSS. Yang paling penting adalah yang di atas tadi ya, bisa motong, selektor, bisa mendefinisikan, bisa ngubah-ngubah, bisa tahu mana yang prioritas, bisa tahu bisa dibuat inline, bisa dibuat apa namanya bahasanya internal file, bisa external file itu yang lebih utama. Sementara kalau yang variabel nanti bisa dipelajari secara mandiri aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan sampai sini? Ini siapa yang ngasih live action? Ada pertanyaan sampai sini boleh? Gak ada ya? Pak, sebelumnya mohon maaf ini memang kurang kondusif, tambah lagi laptopnya tinggal 5% ya. Oke. Tapi kita minggu keempat ketemu apa nih? Materi apa nih? Minggu keempat kita. Tabel ya, tabel formulir layout nanti CSS-nya kita coba lebih apa namanya? Lebih dalam di tabel, formulir, layout dan web media ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan boleh? Terkait CSS, siapa yang belum coba CSS? Pak kan sudah kasih materinya dari kapan ini, ya kan? Dari kapan harusnya kalian bisa ya? Bisa nggak terlalu sulit kalau Pak lihat, ya kan? Oke, cukup ya? Cukup harusnya Pak coba mana tadi tuh ini dan ini ya.
latihan ya. Sampai sini ada yang masih bingung terkait CSS? Boleh ditanyakan kalau yang masih bingung. Sebelum mati laptop. Ada yang masih bingung di sini terkait CSS? Nanti di CSS akan keluar di UTS ya. UTS. Oke. Cukup pertemuan kita CSS pada malam hari ini. Cukup ya. Cukup. Tapi maksud Pak Habib jangan sampai tidak dicoba ya. Ya. Karena nanti akan lebih berat lagi kalau kalian nggak hafal yang namanya selektor, ya kan? Terus nanti cara kerja CSS, kemudian file eksternal, file internal, bagaimana membuatnya inline, internal dan eksternal gitu ya. Nah ini perlu latihan dan coba-coba. Terutama tadi yang ada di sudo elemen ya, kelas, Pak Habib nggak contohkan, ada sudo class, ada apa lagi tadi itu? Adjacent, adjacent ya, terus ada general sibling dan sebagainya. Itu yang perlu kalian perdalam. Kenapa? Karena profesional itu pakainya seperti itu. Pak Wib ngajarin yang basic, kalian yang melakukan pengayaan, gitu kan. Tapi di PPT kan Pak Wib sudah jelaskan juga, harusnya bisa kalian dalami, gitu ya. Dalami. Nah CSS ini salah nggak terlalu sulit juga. Harusnya kalau kemarin apa namanya 3 hari aja belajar HTML udah jago. Kalau CSS ini mungkin paling lama seminggu ya. Seminggu udah jago harusnya. Ya kan? Harus udah bisa ngetik-ngetik sendiri. Kalau yang masih bingung-bingung bisa pakai VS Code ya. Saya pakai VS Code. Seperti itu. Oke? Cukup. Mungkin itu aja dari Pak Habib untuk malam hari ini. Pak Habib mohon maaf agak kurang kondusif ya karena rumah Pak Habib juga lagi apa namanya renov ya. Jadi ruangannya juga nggak banyak. Akhirnya sama anak. Oke, itu aja dari Pak Habib untuk malam hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Habib mohon maaf. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Kamis pagi dan siang. Kamis pagi dan sampai siang gitu kan. Pak Habib akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.